Halo Sobat Easy Stock, ada prospektus lagi perusahaan yang mau IPO. Ini perusahaan tambang nikel, Trimega Bangun Persada. Oke, ininya NCKL, nikel ya. Oke, ini ada description-nya. Sektor basic material bergerak di pertambangan biji nikel. Sudah beroperasional 10 tahun di Pulau Obi, daerah Lobi ya. Ini kantor pusatnya di Jenderal Sudirman. Oke. Total share yang mau dijual ke publik 18%. Book buildingnya sampai 24 Maret. Harganya 1.250. Kalau kita lihat detailnya bisa Anda pelajari. Nah, ini Anda pelajari ini nikel operationnya seperti apa. Automotive industry. Jadi dia cuma ini aja ya, memproduksi tambang, jadi bahan baku bukan smelter. Oke. Kita akan menghitung nilai wajarnya 1.250 itu gimana dibandingkan dengan nilai wajarnya, true value-nya. Kita akan menghitung true value dengan analisa fundamental dengan menggunakan rumus dari buku Security Analysis karangannya Benjamin Graham dan Intelligent Investor. Dan dua buku ini adalah pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang sudah listed dan yang akan mau listed. Sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Easy Stock, silahkan download di Google Play Store, hanya running di Android mobile. Dan itu kalau Anda buka ada berapa feature, free of charge featuresnya adalah 845 saham yang listed di bursa. Anda bisa bandingkan nilai wajar dengan harga pasarnya, nilai wajar tertinggi dan terendah. Oke, kita kalau download Google Play Store, ketik Easy Stock, download, open, Anda register seperti ini. Terus sebelum ini kita mau tahu cara ngitungnya atau cara gimana sih cara rumusnya Benjamin Graham. Pertama yang harus dilihat adalah nomor 1 itu jumlah saham yang beredar. Ya. Kalau dilihat di sini saham sebelum dijual ke publik 55 miliar. Lantas dilepas 60 juta lembar, 60,477463 ya. Jadi total saham yang beredarnya itu outstanding share 67196 sekian. Ini cuma 9% di sini ya. Di sini cuma 9% ini, sorry. Oh, enggak, ini 18 yang benar ini nih. Jadi yang dijual ke masyarakat tuh 12,95 miliar. Plus ya. Itu ekivalennya 18%. Untuk menghitung nilai wajar saham kita harus buka laporan keuangan yang diaudit. Kita buka di nah, ini laporan audit. Kita akan menghitung 2 periode, yaitu periode full year 2021 dan periode yang last update per 30 September 2022. Caranya adalah untuk sisi earning termasuk P&L dan cash flow itu harus kita setahunkan. Kita ekstrapolasi menjadi 12 bulan. Sedangkan untuk neraca kita anggap sudah 12 bulan karena kurang lebihnya tidak bergerak jauh angkanya. Nah, kita di balance sheet hanya melihat total aset lancar di mana kita cari net value-nya. Untuk itu kita harus mengeluarkan beberapa akun yang tidak perlu seperti pajak PPN dibayar di muka, biaya dibayar di muka, uang muka, kas yang dibatasi penggunaannya. Itu harus dikeluarkan. Anda bisa keluarkan sendiri dari laporan September dan full year 2021. Lantas dibandingkan utang jangka pendek, jangka panjang,
Ekuitas kita tidak gunakan dalam perhitungan, ini hanya untuk melihat rasio keuangannya. Kemudian kita lihat P&L, yang kita lihat di sini adalah laba setelah pajak, dan kemudian ada beberapa akun-akun yang non-recurring seperti bagian atas laba entitas asosiasi itu harus kita keluarkan. Kenapa? Karena kita hanya mencari core business-nya. Kemudian penyesuaian entitas yang bergabung itu harus kita keluarkan. Kalau itu min harus dipluskan dan sebaliknya. Kemudian laba atas perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai hedge fund ya, itu harus kita keluarkan juga. Oke. Nah, kita lihat di bawahnya ada nggak dividen. Dividen ada ternyata di tahun sebelumnya, tahun ini ya nggak ada. Itu juga di tahun 2019 ya. Ada juga dividen nih 266. Ada nih dividen. Dividen 266. Dividen itu akan mengurangi nilai wajarnya. Oke. Ini juga ada dividen. Ini akan mengurangi nih. Oke, kita lihat cash flow-nya sekarang. Kita lihat cash flow. Yaitu pembelian perolehan aktiva tetap. Nah, ini 2131. 2 miliar sekian ya. 2 triliun, 2 triliun. Nah, ini nggak cukup lihat cash flow statement. Kita harus lihat penyusutannya berapa. Kita masuk lagi ke detail laporan keuangan nah di sini 477. Nah, ini detailnya harus kita lihat. Dan sini ada rincian utang. Ada nggak non performing loan? Ternyata kosong ya, nggak ada yang macet di sini. Nah, ini untuk piutang lain-lain ada, tapi tidak. Di sini grup berkeyakinan bahwa cadangan kerugian piutang lain-lain belum diperlukan. Artinya apa? Ini bakal tertagih. Kemudian kita lihat daftar aktiva tetap. Mana nih? Itu 488. Nah, ini daftar aktiva tetap nih. Nih. Nah, kita lihat di sini biaya perolehan ini adalah capex, tapi ada aset dalam pembangunan. Jadi netnya adalah penambahannya 500. Kemudian total penyusunan 393. Itu untuk per September. Untuk full year ya, ini seperti ini. 304 dan 672. Belum cukup, kita cari detail dari P&L. Nah, di sini rugi penghapusan aktiva tetap, laba kurs ini harus dikeluarkan. Selisih kurs kita keluarkan, laba penjualan aktiva tetap, klaim asuransi dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita akan melihat video di full year-nya itu berapa sih nilai wajarnya. Kita isi data-data perusahaan, jangan lupa email Anda. Pertumbuhannya kita pasang 2% lah, 2,5% lah. Government bond-nya bisa Anda lihat di CNBC, Bloomberg, sama Bank Indonesia. Sun 10% atau surat utang negara tenor 10 tahun. Capex, OPEX, depreciation, dan biaya dan pendapatan non-recurring atau non-operasional itu harus kita gabungkan di sana. Oke. Utang jangka pendek, jangka panjang Anda isi. Terus kemudian jumlah saham yang beredar, aset lancar sampai nggak 1250. Ini kita nggak tulis dividen ya. Ini mungkin kelupaan waktu rekam, tapi anyway dari sini
kelebihan nggak nyampe, cuma 551. Artinya 1250 kalau dikurangin dividen, dia akan berkurang lagi dari jumlah itu. Kita lihat sekarang yang up to date, yaitu 9 bulan 2022 atau 30 September. Anda isi, pertumbuhannya kita pasang 3%, government bond-nya sama seperti ini. Dan ingat, ini capex opex depreciation itu harus Anda setahunkan ya. Ini Anda setahunkan, utang jangka pendek, jangka panjang tidak perlu. Net current asset, nah berapa? 1250 nggak? Ini dividen ya, kita belum masukkan. Masih lebih mahal, 1107. Dan di sini, kalau di sini itu nilai wajarnya atau nilai offering price-nya itu di situ ditulis di sini ya 1220. Jadi harganya mahal, kecuali Anda optimis growth-nya di atas 3,5%. Itu bisa Anda gunakan saja true value. Anda memasukkan 5%, 6%, 7%, nanti angkanya akan naik. Oke, jadi harga ini masih kemahalan berdasarkan easy stock. Tapi kalau Anda tidak setuju dengan growth 3%, Anda bisa pakai easy stock, download di Google Play Store dan Anda gunakan sendiri. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikut.